Pemerintah mewacanakan pengenaan pajak pada kendaraan bertenaga listrik setelah yang awalnya kendaraan tersebut bebas pajak. Meski tetap ringan dibandingkan dengan kendaraan tenaga BBM, terdapat warga yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Warga yang setuju merasa bahwa tidak apa diberikan pajak asalkan fasilitas penunjang juga akan diberikan. Sementara warga yang tidak setuju merasa berbeda dengan yang dijanjikan sejak membeli kendaraan listrik pada awalnya. Kita simak ini dia selengkapnya. Nah itu dia, makanya saya beralih ke mobil listrik itu karena bebas pajak selama ini. Jadi ini kalau dikenain pajak setuju atau Nggak setuju. kenapa tuh? Kayaknya belum waktunya deh. Belum waktunya. Baru make, belum setahun. Udah, iya. Belum setahun udah kena ya? Udah kena pajak. Tadinya harapan saya kan biar bebas pajak. Mungkin sekitar dapat 6 sampai 7 bulan lah. Ini Kak Yoga awalnya ceritanya gimana sih kok beralih ke kendaraan listrik? Kenapa awalnya kendaraan listrik? Karena kata teman-teman kendaraan listrik itu lebih hemat dari segi bahan bakar dan dari segi perawatan dan juga minim perawatannya itu sih. Terus ini kan baru-barusan ini kan ada kabar nih kalau pajak kendaraan listrik kan mau dipajakin nih setelah pajak bebas pajak ya. Ini kakak setuju atau enggak nih? Setuju kalau fasilitasnya ditambah, kayak SPKLU-nya makin dibanyakin, tempat ngisi listriknya semakin dibanyakin, oke-oke aja kalau dinaikin pajaknya. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan terkait beban tambahan pajak untuk kendaraan berbasis baterai. Lantas bagaimana tanggapan pengguna kendaraan listrik terkait dengan rencana kebijakan ini? Berikut laporan jurnalis Metro TV Tia Iskandar. Pemirsa, bersiaplah bagi Anda pemilik kendaraan sepeda motor dan mobil listrik sebab era pajak gratis bagi kendaraan listrik berbasis baterai dikabarkan akan segera berakhir. Pemerintah kini tidak lagi mengecualikan kendaraan listrik dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Nah, peraturan ini membawa sejumlah hal penting. Meskipun demikian, terkait dengan besaran pajak kendaraan listrik ini dikabarkan ataupun disinyalir akan tetap lebih ringan jika dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak atau kendaraan konvensional. Dan dengan skema tersebut nantinya besaran pajak kendaraan listrik secara nasional ini tidak lagi sama dikarenakan dalam pasal 19 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menentukan besaran insentif termasuk dari pemerintah pusat yang juga masih membuka ruang insentif seperti pembebasan ataupun pengurangan pajak. Dan untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat, berikut kita simak cuplikannya. Kalau mau disesuaikan ya dari yang harga sekarang ini ya sangat bagus. Soalnya kenapa ya, yang sangat nggak masuk akal pajaknya ya. Ya pokoknya nggak masuk akal lah ya. Kalau mau disesuaikan ya bagus. Lagi pula juga yang bayar kan bukannya rakyat kecil. Orang-orang ini kan, orang-orang yang merasa punya uang beli mobil ini bayar pajak segitu ya sangat nggak berarti gitu. Sekarang ini pajak motor aja sama pajak mobil listrik, mahalan pajak motor. Ya harapannya ya gimana ya, ya yang penting jangan sampai terlalu tinggi aja bayar ini pajaknya, disesuaikan ya. Kayaknya sih baik ya itu ya, cuman mungkin kalau bisa ditunda dulu deh, 10-20 tahun kemudian. Kenapa tuh Bu kira-kira Bu? Ya sekarang lagi susah nih ya, terus bensin juga harganya melonjak. Nah kalau ini juga udah dinaikin nanti kita mau bagaimana coba? Sementara sekarang ini kan orang-orang pada larinya ke listrik ya, karena perbedaannya kan jauh, yang ngebantu banyak ya, dan lagian spot charging juga udah banyak sekarang, mungkin lebih mudah buat kita semua ya pengguna kendaraan. Jadi ya mungkin kalau memang harus dinaikin, tunggu deh 10-20 tahun mendatang kalau boleh. Demikian pemirsa respon dari masyarakat, dan saat ini sejumlah pemerintah daerah ini juga tengah mempersiapkan peraturan terkait Permendagri tersebut, dan termasuk juga untuk wilayah DKI Jakarta di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru ditekan pada 1 April 2026 yang lalu. Dari Tangerang, Banten, Tia Iskandar, Nur Ihsan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.